Halo guys, selamat datang di channel YouTube Tresna Anime. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah anime yang sangat terkenal dan sangat banyak penggemarnya di seluruh dunia. Siapa lagi yang tidak mengenal One Piece? Untuk seorang yang suka menonton anime atau manga, sudah pasti mengenal seri anime atau manga One Piece ini. Tentunya untuk para penggemar One Piece, pembahasan ini merupakan pembahasan yang biasa saja. Tetapi jika kalian baru mengenal One Piece atau hanya ingin mencari tahu tentang One Piece dan kenapa anime atau manga ini bisa sangat populer, maka pembahasan ini bisa dijadikan referensi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump sejak tanggal 22 Juli 1997. Majalah Weekly Shonen Jump ini adalah majalah kumpulan manga mingguan yang sangat populer di Jepang. Manga ini sekarang telah mencapai chapter 1004 yang telah disusun menjadi 94 volume yang sampai sekarang ini masih akan terus bertambah. Inti cerita dari One Piece ini yaitu mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet dikarenakan telah memakan buah iblis secara tidak disengaja, yaitu buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dengan kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami, Luffy menjelajahi Greenland untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece, dan untuk menjadi seorang raja bajak laut. Inti dari serial One Piece ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi dalam perjalanannya terdapat berbagai cerita, permasalahan, dan masa lalu yang membuat cerita One Piece ini menjadi seru dan tidak tamat-tamat. Kepopuleran One Piece dalam manganya di Weekly Shonen Jump membuat pihak Toei Animation memutuskan untuk membuat serial animenya. Anime One Piece ini sangat populer hingga kini telah dirilis hingga 963 episode sampai sekarang dan masih berlanjut. One Piece ini juga memiliki beberapa film dan OVA, di mana film dan OVA ini tidak dituliskan berdasarkan cerita manganya. Sebenarnya cerita anime One Piece ini secara garis besar mengikuti cerita pada chapter manganya. Namun dalam beberapa kesempatan muncul episode tambahan atau filler yang bisa kadang terjadi di mana kegunaannya untuk promosi suatu film terbaru One Piece atau juga untuk menjaga rilis anime One Piece agar tidak terlalu mepet dengan manganya. Dalam dunia One Piece ini ada beberapa kondisi atau istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu dalam dunia One Piece ini buminya terbelah dan terbagi oleh suatu benteng atau gunung tinggi yang disebut Red Line. Di lautan terbagi menjadi East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue. Selanjutnya ada lautan Greenland dan ada New World atau dunia baru. Pengertian singkatnya yaitu East Blue, West Blue, North Blue, South Blue adalah lautan yang tenang dan nyaman. Greenland adalah tempat yang berbahaya dan banyak monster laut. Dan dunia baru atau New World atau Shinsekai adalah tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya adalah One Piece. One Piece sendiri adalah harta yang menurut cerita awalnya merupakan peninggalan dari seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger. Berikutnya, Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut ini adalah sebutan untuk Goldie Roger sendiri, seorang yang telah berlayar sampai ke ujung dunia dan telah menemukan One Piece. Selanjutnya ada Bajak Laut. Bajak Laut merupakan suatu kelompok yang mengarungi lautan untuk mencari harta One Piece. Selanjutnya ada Marineford. Marineford adalah angkatan laut dalam dunia One Piece yang seharusnya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan juga membasmi bajak laut. Ada lagi World Government atau pemerintah dunia. Pemerintah dunia ini merupakan atasan dari Marineford yang memiliki kekuatan tertinggi di dunia yang bertugas memimpin dan mengatur dunia. Selanjutnya ada Yonko atau Kaisar Laut. Yonko merupakan bajak laut terkuat yang ada di dunia baru, yang memiliki wilayah tertentu yang cukup luas. Selanjutnya ada Shichibukai. Shichibukai ini merupakan bajak laut yang disewa oleh pemerintah dunia untuk membantu angkatan laut dan untuk memberantas bajak laut. Berikutnya Revolusioner, yaitu adalah sekelompok orang yang berniat untuk menggulingkan pemerintah dunia
karena menilai pemerintah dunia ini telah melakukan penipuan sejarah dan melakukan tindakan yang kejam dan tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya ada Tenryubito. Tenryubito atau bangsawan dunia adalah sebutan untuk orang-orang keturunan langsung dari para pendiri dunia. Setelah mengetahui sekilas tentang istilah di atas, selanjutnya kita akan mempelajari perjalanan cerita One Piece ini. One Piece terdiri dari sekian banyak chapter dan episode. Oleh karena itu, kita dapat bagi-bagi berdasarkan arcs atau tempat petualangan kru topi jerami itu berada. Berikut merupakan arcs dalam anime One Piece. Yang pertama, ada Arc Is Blue. Petualangan di Is Blue menceritakan perjalanan Monkey D. Luffy untuk merekrut para anggotanya, yaitu perekrutan Roronoa Zoro sebagai seorang ahli pedang. Selanjutnya, perekrutan Nami sebagai navigator. Selanjutnya ada Usopp sebagai penembak jitu dan Sanji sebagai koki. Selanjutnya, petualangan beralih ke lautan Green Line. Yang kedua ada Arch Alabasta. Dalam petualangan kali ini menceritakan tentang perekrutan kru topi jerami yang lainnya, yaitu Tony Chopper sebagai dokter, dan Arch ini dan di dalam Arch Alabasta menceritakan tentang penyelamatan kota Alabasta dan Putri Vivi dari kekejaman salah seorang Shichibukai, yaitu Crocodile. Di akhir arc ini ada perekrutan Nico Robin sebagai ahli arkeolog di kru topi jerami. Yang ketiga, selanjutnya ada Arch Sky Island, menceritakan perjalanan kru topi jerami ke Pulau Langit dan menceritakan asal-usul terbentuknya Pulau Langit. Di arc ini menceritakan perlawanan kru topi jerami untuk melawan God Enel. Yang keempat, berikutnya Arch Water 7 dan NES Lobby. Di arc ini menceritakan perlawanan kru topi jerami melawan pemerintah dunia yang ingin merebut Nico Robin, yang tentu saja dimenangkan oleh kru topi jerami. Di akhir arc, Nico Robin kembali ke kru dan Frankie menjadi kru baru sebagai pembuat kapal. Di arc ini, kapal kru topi jerami berganti dari Going Merry ke Sanbu, dikarenakan Going Merry yang rusak. Yang kelima ada Arch Trailer Park. Di arc ini menceritakan tentang Luffy dan teman-temannya bertarung melawan salah satu Shichibukai, yaitu Biko Moria dan Bartholomew Kuma. Beruntungnya kru topi jerami dapat selamat dikarenakan Bartholomew Kuma merupakan anggota pasukan revolusioner, di mana ketuanya merupakan ayah dari Luffy. Di akhir arc, Brook menjadi anggota kru topi jerami sebagai seorang musisi. Yang keenam ada Arc Summit War. Dalam arc ini ada berbagai arc di dalamnya. Yang pertama, Arc Sabaudi Archipelago, di mana kelompok kru topi jerami bertemu dengan supernova atau generasi terburuk. Kemudian di akhir arc, kru topi jerami dipisahkan ke berbagai tempat oleh Bartholomew Kuma. Selanjutnya ada Arc Amazon Lily, di mana Luffy berteman dengan salah seorang Shichibukai, yaitu Boa Hancock. Berikutnya ada Arc Impel Down, yaitu menceritakan perjalanan Luffy ke penjara terkuat di dunia. Selanjutnya ada Arc Marineford. Di arc ini merupakan peperangan antara salah satu Yonkou terkuat pada waktu itu, yaitu Shirohige, melawan angkatan laut. Dalam peperangan ini, Luffy ikut serta untuk menyelamatkan kakaknya yang ditawan. Kemudian yang ketujuh ada Arc Fishman Island. Setelah 2 tahun berpencar, kru topi jerami berkumpul dan melanjutkan perjalanannya ke Pulau Manusia Ikan dan menuju dunia baru. Yang ke-8 ada Arc Dressrosa. Di dalam arc ini terdapat Arc Punk Hazard dan Dressrosa. Di Punk Hazard, Luffy beraliansi dengan salah satu generasi terburuk, yaitu Trafalgar Law, untuk menjatuhkan Yonkou.
Di Arch Dressrosa, Luffy bertarung dan berhasil mengalahkan salah seorang Shichibukai yang paling berbahaya, yaitu Donkey Doflamingo. Yang kesembilan adalah Arch Yonko. Di dalam Arch ini terdapat Arch Zou, Whole Cake Island, dan Arch Wano Kuni. Di Arch Zou menceritakan kekejaman anak buah Kaido yang menyerang Pulau Zou. Kaido adalah salah satu Yonko. Selanjutnya ada Whole Cake Island. Di Arch Whole Cake Island, Luffy dan kru topi jeraminya bertarung dengan salah satu Yonko, yaitu Big Mom, untuk menyelamatkan Sanji yang dipaksa menikah. Selanjutnya Arch Wano Kuni yang sampai sekarang masih berlangsung. Di Arch ini menceritakan perlawanan kru topi jerami yang beraliansi dengan Trafalgar Law dan samurai di Wano, dan Kid, salah satu generasi terburuk, bertarung dengan bajak laut Kaido untuk menegakkan keadilan dan ketentraman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan komennya, karena subscribe dan komen adalah penyemangat untuk kami.